nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, serta saudaraku sekalian, dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita dapat mengadakan ibadah saat ini, di mana kita membahas tentang penggunaan alat komunikasi secara bijak dalam keluarga. Semoga sebagai umat Allah, kita dapat menggunakannya dengan baik dalam keluarga kita. Oleh karena itu, marilah kita hening sejenak untuk merenungkan sejauh mana alat komunikasi yang kita gunakan secara tepat dalam keluarga dan masyarakat. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, kami akan mendengarkan sabda-Mu pada saat ini. Kiranya Engkau menerangi akal budi dan pikiran kami, supaya sabda-Mu yang kami perdengarkan dapat kami lakukan dalam kehidupan keluarga kami. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Bacaan kita pada hari ini diambil dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi 2 ayat 1-7. Jadi karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Karena itu sempurnakanlah sukacitaku dengan ini. Hendaklah kamu sehati sepikir dalam satu kasih, satu jiwa, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan sendiri atau puji-pujian yang sia-sia. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati, yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri, dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak, Ibu, serta saudaraku sekalian, kita sudah mendengarkan bacaan surat Rasul Paulus kepada jemaat di Filipi, bahwa sabda ini mengingatkan kita supaya sehati dan sepikir dalam satu kasih, satu tujuan, dengan tidak mencari kepentingan pribadi. Tetapi hendak jugalah kita rendah hati dengan menganggap bahwa yang lain juga berharga dan memperhatikan kepentingan bersama. Kita harus hidup secara bersama-sama dalam satu pikiran dan satu perasaan. Sebagaimana Yesus sendiri mengosongkan diri untuk menjadi diri seorang hamba supaya sama dengan manusia. Pesan Rasul Paulus ini kiranya juga berguna untuk kita yang saat ini hidup dalam satu keluarga, di mana kalau kita amati hubungan di dalam keakraban satu keluarga semakin menipis
terkikis oleh hati dan pikiran yang cenderung menikmati hidup sendiri. Karena kecanggihan alat komunikasi atau HP yang kita miliki, sehingga keluarga yang dekat dengan kita seperti ayah, ibu, dan kakak serasa tidak perlu, bahkan kadang-kadang tidak kita hiraukan, walaupun kita sedang duduk atau berkumpul bersama. Oleh karena itu, marilah kita menumbuhkan rasa menghormati dan menghargai hidup keluarga kita, sehingga kita dapat menjalin relasi antara ayah, ibu, dan kakak, seperti yang kita dengarkan pada bacaan tadi. Dibantu dengan alat komunikasi yang canggih ini seperti HP, mari kita meningkatkan mutu kebersamaan kita dengan belajar bersama keluarga dan menggunakan HP secara bijak. Mari kita mengubah diri supaya menjadi satu rasa, satu hati, dan satu pikiran dalam keluarga kita. Semoga dengan alat-alat komunikasi yang canggih ini semakin mendekatkan kita dengan seluruh anggota keluarga, sesama, dan dengan Tuhan. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur karena kebaikan-Mu yang kami rasakan saat ini, lewat keakraban dan kebersamaan kami. Semoga keakraban dan kebersamaan sebagai tanda satu hati dan satu rasa yang kami alami dapat juga kami rasakan dalam keluarga kami. Kami mohon ya Tuhan, bantulah kami sehingga kami dapat menggunakan alat-alat komunikasi yang kami miliki saat ini dan mendekatkan kami satu sama lain dalam keluarga. Semoga kami semakin dikuatkan oleh sabda-Mu untuk menggunakan alat-alat komunikasi secara bijaksana. Demi Yesus Kristus Putra-Mu, Tuhan dan pengantara kami, hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saya yang bernama Dianita Ginting dari Sekolah SMP Budi Murni 2 Medan mengucapkan banyak terima kasih. Shalom, Tuhan Yesus memberkati.